Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan nikmat kesehatan sehingganya kita dapat bermuajahah, bertemu melalui online. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliaulah kita dapat menjadikan Islam sebagai tuntunan dan pedoman hidup kita. Teman-teman pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami kembali mengadakan live streaming gaul sehat anti maksiat, ya, yang insya Allah istiqomah. Mudah-mudahan berikan doa semuanya kepada kami agar istiqomah di Facebook Yusuf Al-Barawi, akun Yusuf Al-Barawi. Kepada teman-teman sekalian, silahkan nanti mengikuti hingga akhir, kurang lebih setengah jam kita akan sharing mengenai tema antara cinta dan nafsu. Oleh karena itu, ikuti hingga akhir. Silahkan like, share, tag temannya sebanyak-banyaknya, kirim tanggapan, saran ataupun pertanyaan selama acara berlangsung. Dan nanti di akhir kita kasih waktu sekitar 5 menit. Jika ada pertanyaan, kami akan menjawabnya kalau memang bisa dijawab. Kalau memang berupa pernyataan saja, maka kita tidak akan menjawabnya, tetapi akan menjawab. Teman-teman pemirsa dimanapun berada, di hadapan teman-teman sekalian sudah ada slide tentang gaul sehat anti maksiat, yang dimana tema ini, judul ini atau acara ini kami persembahkan bukan hanya untuk remaja, mahasiswa, tetapi juga untuk orang dewasa dan orang tua yang baik dia punya anak atau belum mempunyai anak, nanti bisa mengikuti acara ini, ya, karena insya Allah ilmunya untuk kita semuanya. Dan memang agama kita Islam, ya, ilmu Islam itu ya untuk semuanya, ya, baik dia anak-anak, remaja, dewasa ataupun orang tua, ya, walaupun nanti kemasannya agak lebih ringan, ya, berbeda nanti kalau di hari Kamis agak berat sedikit, ya, nanti temponya kita akan naikkan perlahan-lahan, ya, dari yang agak ringan kemudian nanti menuju ke agak-agak pembahasan yang lebih berat untuk hari Kamis. Tetapi untuk yang hari Ahad kita terus akan membahas seputar remaja, keluarga, dan pendidikan. Pemirsa dimanapun berada, antara cinta dan nafsu, apakah semua ini karena cinta? Ingat pertemuan Ahad lalu kita membahas tentang kebutuhan-kebutuhan manusia. Ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan naluri. Kebutuhan jasmani, ya, berupa, ini sudah kita jelaskan Ahad lalu, bahwa kebutuhan jasmani ini kebutuhan yang sifatnya pokok, ya, makan, minum, tidur, dan seterusnya. Nah, kebutuhan manusia akan hal ini itu mendorong manusia untuk apa? Bekerja dan berekonomi. Manusia butuh makan, akhirnya mendorong dia untuk bekerja. Anaknya, istrinya butuh makan, akhirnya mendorong dia untuk bekerja. Misal bekerja di bidang pertanian, ya, dia bekerja di sawah, ya. Ketika orang bekerja di sawah pasti butuh yang namanya bibit, ya, bibit padi, ya. Bibit padi supaya bagus harus ada yang namanya teknologi untuk menghasilkan bibit yang bagus. Nah, karena butuh teknologi, butuh ilmu pengetahuan, butuh pabrik, kemudian pabrik butuh mesin, mesin butuh orang yang menjalankan, kemudian dari situlah terus saling pengaruh, terjadilah yang namanya roda ekonomi. Awalnya dari mana? Dari manusia tadi butuh makan, akhirnya tergeraklah roda ekonomi. Kemudian Gorizah Tadayun
gorizah atau naluri mensucikan sesuatu atau mengagungkan sesuatu itu mendorong orang untuk apa? Menyucikan, menuhankan, mengkultuskan dan mengagungkan sesuatu. Ya, di mana-mana kalau kita belajar sejarah dari dulu sampai sekarang, manusia ada saja yang akan dia kultuskan atau dia tuhankan. Ketika dia dapat pemahaman Islam, maka Islam, Allah lah yang menjadi Robnya, Tuhan yang dia sucikan, yang dia kultuskan, yang dia agung-agungkan, dia sebut namanya ketika sholat, ketika selesai sholat, ketika mau tidur, ketika dia berdoa dan sebagainya. Tetapi ketika manusia tidak mendapat cahaya Islam, tidak tersentuh oleh cahaya Islam, tidak tersentuh oleh dakwah Islam, maka yang terjadi apa? Dia nalurinya itu tetap ada, maka nalurinya itu akan dia salurkan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan cahaya Islam itu tadi. Mulailah dia mengkultuskan sesuatu, mengkultuskan hewan, mengkultuskan batu, mengkultuskan roti, ya, sebagaimana di zaman jahiliyah ketika dia Tuhannya dari ada grade-grade-nya itu, ada yang patung besar, patung kecil, sampai roti dia sembah. Patung dia bentuk seperti roti dia bentuk seperti patung manusia, ya, atau simbol-simbol Tuhan. Kemudian kalau lapar dia makan lagi. Ada yang mengkultuskan, mengagungkan pohon, ada yang mengkultuskan, mengagungkan matahari, gunung, dan seterusnya. Ketika tidak ada cahaya Islam, ya nalurinya akan tersalurkan di hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian gorizah bako, naluri mempertahankan diri, mendorong orang untuk apa? Menjaga dirinya agar tidak sakit, baik sakit psikis maupun sakit fisik. Ya, dia akan mempertahankan dirinya, mempertahankan harga dirinya, mempertahankan egonya, mempertahankan jabatannya, kemudian membela keluarganya ketika ada serangan orang luar, ya kan? Kemudian dia akan membela keluarganya, membela masyarakat, dan termasuk membela negara. Ada keinginan untuk mau membela dan mau melindungi. Ketika orang mau dipukul, ya, pastilah dia ada rasa ingin menangkis. Nah, itulah yang namanya naluri bako itu. Dia ingin menangkis, dia ingin melindungi anaknya, ya. Ketika misalnya anaknya sakit, wah, dia akan merasa sakit juga itu, ya. Anaknya yang sakit, dia yang ikut sakit. Kenapa? Karena ada naluri itu tadi. Kemudian, nah, ini yang menjadi fokus pembahasan kita, gorizah nau, naluri melestarikan jenis, yaitu ada rasa suka terhadap sesuatu, ya, entah itu manusia, barang, ataupun apapun, sayang, kemudian rindu, cinta, ingin terpikat sama sesuatu atau terpikat sama lawan jenis, kemudian harapan, ya, kalau bahasa anak-anak mudanya harap-harap cemas, ya, ketika ada seseorang yang dia suka itu merupakan bagian daripada naluri. Kemudian ketika orang yang dia suka itu dekat sama seseorang, pasti ada harap-harap cemas dalam dirinya. Itulah naluri, ya. Nah, inilah yang akan kita bahas, naluri yang saya kasih stabilo biru ini, ya. Suka sesuatu, ya, itu bagian daripada gorizah nau, ya. Ketika misalnya kita sebagai seorang anak, kita punya orang tua kita misalnya dipukul oleh orang lain, apa yang terjadi? Ada rasa ingin melawankan. Kenapa? Karena kita kasihan dengan orang tua kita, ada rasa kasih sayang sama orang tua kita. Akhirnya ketika ia dipukul oleh orang lain, ada rasa-rasa dalam diri kita, itulah yang dinamakan naluri, rasa ingin, rasa kasihan, ya. Seperti itu. Nah, ketika bangkit diri kita untuk mau melawan juga, memukul, itulah yang dinamakan gorizah bako. Nah, ini nanti ahad lalu itu sudah saya jelaskan. Teman-teman, pemirsa dimanapun berada, apakah semua ini karena cinta? Wah, ini mantap ini bahasannya, ya. Banyak orang yang kenalan, ya, ketika dia ada seseorang lawan jenis yang sesuai dengan tipenya. Nah,
kita biasanya yang jomblo itu biasanya punya ketertarikan dengan lawan jenis, dan itu fitrah, dan itu biasa. Kita suka sama seseorang itu biasa, ya, melihat teman sekelas, teman sekampus, teman satu pekerjaan, ketika ada rasa suka itu wajar saja, ya kan? Nah, terkadang ada rasa-rasa suka itu entah suka karena sesuai dengan tipe, entah karena kecantikannya, entah karena wangi tubuhnya, entah gara-gara rambutnya yang panjang misalnya, karena kita suka dengan rambut yang panjang, atau karena kegantengannya, karena senyumnya yang manis, dan seterusnya, bisa saja mendorong kita untuk melakukan perkenalan. Ya, kata para ulama, sesuatu itu datangnya dari penglihatan. Lama-lama setelah dari penglihatan turun ke hati, ingin kenalan, dan seterusnya. Nah, ada orang dia kenalan lalu pacaran. Tetapi ada juga orang yang kenalan lalu menikah. Apakah ini semua karena cinta? Ada yang pacaran, kemudian ada juga yang menikah. Kemudian ada juga baru kenal sebulan, kemudian menikah. Ada yang seperti itu, kenal sebulan. Bahkan saya punya teman, dia kenalannya cuma 3 minggu, 2 minggu ada. Kemudian merasa cocok, langsung menikah. Tetapi ada juga orang, mungkin dari kita yang menonton ini ya, pacaran bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, mungkin 10 tahun, tapi tidak nikah-nikah, putus tengah jalan. Apakah ini karena cinta? Kemudian ada yang sudah menikah, kemudian dia punya anak, ada yang langgeng sampai tua. Ya, alhamdulillah, barangkali ini adalah orang tua kita, ya. Orang tua kita, kakek nenek kita mungkin seperti ini, ya, yang terpisahnya itu karena ada salah satu yang meninggal. Ya, kita doakan semua nenek kita, kakek kita, orang tua kita yang meninggal, semoga semuanya diterima di sisi Allah, diampuni semua dosa-dosanya, dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Ya. Kemudian ada juga yang menikah, punya anak lalu cerai. Apakah ini semua karena cinta? Semua karena rasa cinta atau seperti apa? Nanti kita akan bahas. Kemudian kalau tadi penampakan cinta, ya, yang sering kita lihat. Kemudian cinta, apa sih cinta itu, ya? Ya, apa itu cinta? Ya, ada teman saya yang orang Bugis, dia bilang cinta itu dari 2 suku kata, cin dan ta. Cin itu cindolo, tanya tape, bilangnya orang Bugis, ya. Kalau orang Jawa apa, ya? Orang ada micin, tak ada rasa. Nah, ini saya simpulkan, ya. Ini cuma istilah-istilah saja. Menurut pelajar, nah ini pelajar yang jurusannya jurusan IPS. Ayo, siapa dulu yang SMA-nya jurusan IPS, ya kan? Atau kalau sekarang itu anak-anak dia bilang jurusannya IIS, ilmu-ilmu sosial kalau tidak salah. Nah, kalau cinta didefinisikan oleh anak-anak IPS atau anak-anak IIS, dia bilang apa? Cinta adalah barter antara hatinya dan hatiku. Wes. Yang tak kenal hukum penawaran tetapi mengenal melainkan hukum permintaan. Nah, ini, ya, kalau anak IPS ngerti nih, supply and demand. Kemudian ini anak IPA atau anak MIA. Dia bilang apa? Cinta ini penuh chemistry. Chemistry itu kimia. Ibarat inti atom, mau atom, kalau bahasa Arabnya zarrah. Kecil sih, tapi tidak dapat dibagi lagi. Wes, ini, ya. Anak IPA, ya. Mana anak IPA di sini? Ada enggak? Kemudian, ini kalau pelajar jurusan bahasa, ibunya. Kalau jurusan bahasa, karena dia jurusan bahasa, sehari-harinya bahasa saja yang dimakan, ya kan? Bahasa saja yang dipelajari. Dia mengatakan ini, love is blind. Cinta itu buta. Love is ever, before and after. Ya, kalau salah bahasa Inggrisnya ya dimaklumi, ya, karena saya bukan jurusan bahasa Inggris. Kemudian kalau bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, bahasa cinta adalah bahasa persatuan antara 2 hati yang berbeda. Ini yang bahasa ini. Kemudian cinta menurut mereka. Nah, ini kalau yang mahasiswa, ayo mana?
yang mahasiswa ini. Mahasiswa jurusan hukum, apa dia bilang? Selama janur kuning belum terpasang, sementara palu sidang telah diketuk, masih ada upaya naik banding dan kasasi hati. Wah, yes. Ini anak mahasiswa jurusan hukum ini ya. Tapi bukan jurusan mahasiswa yang dihukum ya, jurusan hukum. Karena ada istilah mahasiswa ya, kalau dia mengambil jurusan hukum, nanti dia akan menjadi orang hukum. Kalau dia nanti mengambil jurusan mesin, maka dia nanti akan menjadi orang mesin. Nah, kalau dia mengambil jurusan kehutanan, maka dia akan menjadi orang, jawab sendiri. Mahasiswa teknik mesin ya, nah, ini dia bilang begini, jika mesin cinta ternodai, ada oli hati yang perlu diganti. Cie. Tapi saat cinta tak menyala, saatnya ganti aki. Ini bukan iklan ya, ini ungkapan saja ya, yang saya buat-buat sih. Mahasiswa jurusan bahasa Arab, wah ini yang bahasa Arab ya, mana yang jurusan bahasa Arab ya, Lughatul Arabiyah. Lughatul Arabiyati, wah itu kan idhofah ya. Kemudian dia bilang apa? Ketika cinta telah teratasi oleh amil nawasib, kalau orang anak bahasa Arab ngerti itu apa amil nawasib ya kan? Jangan sampai termatikan oleh amil jawazim. Wah, ini yang ngerti anak bahasa Arab ini. Kalau yang nggak belajar bahasa Arab nggak tahu maksudnya ya kan? Nah, pemirsa dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, apakah cinta itu seperti itu ya, atau sekedar seperti itu? Nah, mari kita lihat. Nah, kalau dia seperti ini penampakannya, apakah cinta ataukah nafsu? Khalwat itu berdua-duaan ya dengan yang lain, mahram, jalan berduaan, naik motor goncengan ya. Sebelumnya dia jemput dulu ya, kadang-kadang orang tua juga mengizinkan aja anaknya. Kadang ada anaknya di rumah, dia sedih juga, aduh kenapa ini anakku nggak ada yang jemput ini. Jangan-jangan ini sedih dia. Nah, begitu ada yang jemput, ada temannya jemput, nah baru dia senang. Kadang seperti itu, karena dia takut anaknya jadi perawan tua atau jomblo tua ya kan. Nah, kemudian khalwat berdua-duaan ya, entah diajak jalan kemana dan seterusnya. Dan ini banyak yang terjadi di kita, di anak muda. Kemudian ada HTS itu hubungan tanpa status. Dia akrab, merasa saling memiliki, tapi si laki-laki atau si perempuan belum ada yang menyatakan dia ini apa hubungannya, cinta, pacaran atau seperti apa. Ini namanya HTS. Nah ini ya, kita sebagai orang tua harus ngerti itu, dan sebagai guru harus ngerti istilah-istilah. Kadang ada yang seperti itu, dan biasanya anak muda yang tahu. Kadang gurunya, orang tuanya nggak ngerti apa maksudnya. Ada DTM ini diam-diam tapi mesra. Ini sudah saya survei. Apa itu DTM? Diam-diam tapi mesra. Dia kalau ini contohnya kalau pelajar sama mahasiswa. Dia kalau di kelas itu diam-diaman itu. Nanti kalau sudah sampai di rumah masing-masing, nah baru dia itu mesra. Mesranya di mana? Saat di HP, chatting-chattingan, panggilan Umi Abi. Umi Abi. Belum nikah sudah Umi Abi. Kalau seperti itu panggil Umi Abi, belum menikah, maka kalau diputus jadi janda. Jandanya janda sengketa lagi ya kan. DTM, diam-diam tapi mesra. Nanti tunggu di luar kelas, baru dia beraninya cuma lewat HP saja. DTM. Kemudian ada yang namanya TTM, teman tapi mesra. Dia seperti teman tapi sama-sama terus, pegangan ya. Kemudian kalau di rumah sering curhat-curhatan, tapi kayak teman saja, tapi mesra begitu. Kemudian ada MTM. MTM ini mantan tapi mesra. Nah ini bagaimana lagi nih ya? Mantan tapi mesra. Dia sudah lama putus, misalnya sudah putus di SMA, pas kuliah ternyata sama-sama lagi, akrab lagi. Seperti pacaran lagi, tapi sudah mantan. Tapi masih ketika dia ketemu mesra lagi dan seterusnya. Ini namanya MTM. Kemudian ada yang namanya LDR. Waktu saya ngajar di kampus, ada kasus. Nah, ini temannya yang ngasih tahu. Ternyata
si mahasiswi ini LDR sama salah seorang di luar sana ya. Kalau kita di Berau, dia di luar Berau. Terus saling SMS-an, sudah kayak suami istri, SMS-annya, WA-nya maksudnya. Ya, tetapi dari jauh ya, tidak ketemu, dia taunya lewat WA, ya kan, lewat HP saja. Ya. Nanti si pacar jauhnya LDR-annya itu dia tanya, kamu lagi ngapain? Kamu jangan begitu ya. Nah, dia nyuruhnya, nanya-nanyanya itu lewat HP dari jauh ya kan, tapi merasa memiliki mereka. Nah itu. Kemudian ada istilah pacaran. Nah ini sudah sering. Kalau pacar itu kan bagus dulu ya, yang dikasih di kuku itu pacar. Tapi kalau sudah ada pacaran, nah ini antara dua sejoli membangun ikatan tapi bukan menikah, dan kelakuannya mirip-mirip seperti orang yang sudah melakukan pernikahan. Nah ini seperti itu pacaran, dan ini banyak sekali terjadi. Bahkan ada sebuah survei mengatakan hampir 90% pemuda itu melakukan yang namanya pacaran. Entah nanti pacarannya biasa-biasa saja, tapi ada juga yang sampai melakukan hal-hal yang sifatnya pergaulan bebas. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan bukan anak kita, keluarga kita, mudah-mudahan. Ya, dan ketika ada orang seperti itu di lingkungan kita, mudah-mudahan bisa kita ingatkan. Ya, melakukan zina. Zina itu cinta atau nafsu itu? Zina itu kan di dalam Islam ada yang muhson atau ada yang ghairu muhson. Kalau dia muhson itu sudah sama-sama nikah, ini sudah punya istri suami, sudah suami istri. Nah si suaminya sini sama istrinya ini melakukan perselingkuhan, kemudian dia melakukan hubungan. Nah itulah yang dinamakan zina muhson. Ada yang ghairu muhson. Ghairu muhson ini ya sama-sama jomblo, kemudian dia melakukan hubungan itu, nah ini zina. Ya, nanti kita akan jelaskan bagaimana penjelasannya mengenai dalilnya ini. Kemudian pergaulan bebas. Ya bebas, ketemu bebas, mau ngapain bebas, antara cowok, cewek, putra, putri, laki-laki dan perempuan. Nah, kita harus hati-hati sebagai orang tua. Ingat, kita akan dimintai pertanggungjawaban, perhatikan anak kita. Kemudian yang terakhir, LGBT. Dia cinta atau nafsu. LGBT, L-nya lesbian. Perempuan sama perempuan, suka sama suka. Bayangkan perempuan sama perempuan sama-sama suka. G-nya gay. Gay ini laki-laki sama laki-laki. Dan ini ada. Bahkan di beberapa negara di Eropa itu membolehkan lesbian, gay, mereka menikah, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, boleh menikah di beberapa negara tertentu. Ya kan? Kemudian anaknya dari mana? Nanti mereka ngadopsi anak. Nauzubillah. Ya kan? Sama seperti kaumnya bangsa Sodom di zamannya Nabi Lut. Laki-laki dengan laki-laki. Nauzubillah. B-nya biseksual. Biseksual ini apa aja boleh yang dia lakukan hubungan. Mau sama laki-laki, sama perempuan oke, sama binatang oke, sama keluarganya sendiri. Nauzubillah. Ya. Kemudian T-nya ini transgender. Laki-laki karena sikapnya kemayu, dia berubah menjadi perempuan. Ya kan? Perempuan berubah jadi laki-laki, kebalikannya. Nauzubillah. Kalau kita lihat di Thailand itu ada 18 jenis kelamin. Yang diakui oleh negara. Ya kan? Coba baca, searching di Google bagaimana itu di Thailand. 18, dia membagi jenis kelamin itu berdasarkan orientasi seksualnya. Nauzubillah itu di sana. Jangan sampai di kita seperti itu. Nah, ini LGBT. Cinta atau nafsu? Begitu mereka saling suka, dia itu cinta atau nafsu? Nah, kita akan bahas. Sebenarnya, pemirsa dimanapun berada, teman-teman yang dirahmati Allah, apa sih definisi cinta itu sebenarnya? Ya. Jadi cinta ini bisa dikatakan sesuatu yang netral, bisa diarahkan ke kebaikan, bisa diarahkan ke keburukan, tergantung pemahaman apa yang ada pada orang yang melakukannya. Cinta itu apa sih? Nah, dalam bahasa Arab cinta itu al-hub atau al-mahabbah, ya, yang artinya apa? Lawan dari benci. Ya. Kalau ada seseorang membenci, kebalikannya itu yang namanya cinta, al-hub tadi atau al-mahabbah. Kemudian cinta juga dapat diartikan sebagai apa? Kecenderungan dan rasa suka
ya, baik suka, sayang, terpikat, ingin, rindu, pengharapan, sedih. Dan ingat, dari pecinta ini namanya habib, ya, fa'ilnya. Kemudian kepada yang dicintai, mahbubnya, maf'ulnya, ya, mahbub. Mahbub itu yang dicintai, yang mencintai atau pecintanya namanya habib. Nah ini, jadi ada rasa suka, sayang, terpikat, itu bagian daripada cinta menurut definisi ini. Ketika ada rasa suka kita dengan lawan jenis, ya, cowok suka sama cewek, nah itu bagian daripada itu. Cuma nanti tergantung nanti ya, dia mengarahkannya kemana itu rasa suka. Ketika dia terpikat, ya, ketika dia suka, ya, termasuk suka sama makanan sesuatu, misalnya dia suka roti, itu bisa, ya. Makanya disebutkan uhibbu akalal khubzah, ya, akalal khubzu atau khubzah itu, ya kan. Kalau dalam bahasa Arab, uhibbu itu doyan, saya doyan. Kalau nuhibbu, kami doyan, atau kami doyan, ya. Doyan sesuatu dalam bahasa Arabnya sama juga, hub juga, ya kan, suka, doyan. Nah, ketika kita suka sama sesuatu itu cinta, ya, entah nanti warna-warna tertentu. Kadang kan kita yang laki-laki misalnya suka warna ini, warna hitam, kemana-mana hitam terus. Pernah dulu ada seseorang yang suka hitam-hitam, ya, baju hitam, celana hitam, sepatu hitam. Pas sudah kopiahnya warna putih. Diologi teman saya, wah ini kotoran, cicak ini. Karena laki-laki itu ada warna-warna kesukaan, itu cinta, ya kan, atau kesukaan. Kemudian ada kita perempuan juga kadang ada suka warna-warna tertentu, ya kan, suka makanan tertentu, suka aksesoris tertentu. Itu rasa suka tadi, naluri manusia, bagian daripada naluri nau'nya, seperti itu. Ada orang, ya, saya punya keluarga itu bajunya itu aja terus. Pas ditanya kenapa, aku kalau pakai ini suka betul. Dia suka baju itu, akhirnya kemana-mana sering dia pakai baju itu. Termasuk saya itu ada baju-baju pakaian tertentu yang suka saya pakai terus menerus. Karena kenapa? Saya suka pakai itu. Nah ini bagian daripada cinta, ya. Cuma nanti ada klasifikasinya, nanti kita akan bahas. Komponen cinta, ada habib yang mencintai, ada objek yang dicintai, mahbub, dan ada cara mencintai. Nah, ini 3 komponennya. Kemudian, tolak ukur cinta. Tolak ukur cinta itu Al-Hasyr ayat 7. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Jadi yang menjadi tolak ukur cinta ini. Kalau Rasul nyuruh, boleh, kata Rasul, boleh, silakan. Tapi kalau Rasul melarang, kita tidak boleh. Termasuk dalam hal mencintai. Kalau Rasul larang mencintai yang seperti itu, tinggalkan. Kalau kata Rasul boleh mencintai seperti itu atau bahkan wajib, jalankan. Nah, ini kita sudah mulai berpikir kan? Kembali ke awal tadi, yang TTM, DTS, DTM, ya. Kemudian yang LGBT segala macam itu tadi, ayo masuk yang mana? Ini sudah ada tolak ukurnya, ada standarnya sudah. Kita akan bahas nanti satu persatu, ya. Cuma pada kesempatan kali ini kita bahas secara ringkas saja. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita detail-detailkan itu penjelasannya. Ini kita masih berbicara masalah cintanya saja dulu, dan bagaimana cinta yang benar, pergaulan yang benar, agar terhindar dari cinta yang salah nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, jenis cinta itu ternyata teman-teman sekalian ada yang pura-pura cinta. Apa pura-pura cinta itu? Dia tahu bahwa yang harus dicintai itu adalah Allah. Kemudian cara mencintai yang benar itu adalah apa? Ya kan? Nah ini, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 31. Nah, dia tahu itu cinta itu yang dilarang sama Rasul. Tahu bahwa harus mengikuti Rasul. Dia mengatakan dia itu ikut Rasul, tetapi dalam prakteknya dia mencintai apa-apa yang dilarang oleh Rasul.
Kemudian ada cinta yang keliru. Ya, adapun orang-orang yang beriman, kata Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 157, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ya. Allah melarang mencintai orang yang zalim, ya, termasuk orang-orang yang pelaku kerusakan, ya, pelaku perusakan, pelaku yang membenci agama. Itu dilarang oleh Allah. Untuk apa? Allah tidak menyukai mereka begitu. Nah, Allah tidak menyukai mereka, kemudian kita cinta sama mereka, maka termasuk kategori cinta yang keliru. Ya. Dia pelaku kerusakan, dia pelaku kemaksiatan, dia pelaku kezaliman. Siapapun dia, Allah tidak suka orang seperti itu. Lalu kita datang untuk mencintai dia, maka cinta yang keliru. Ya. Ini secara umum ini, baik dalam hal pekerjaan, baik dalam hal pemerintahan. Kemudian dalam hal, ya, cinta tadi dengan lawan jenis. Sudah tahu kita dia pelaku kemaksiatan, masih saja kita mencintai. Ya, cinta yang keliru ini, ya. Nanti akan kita detailkan lagi. Kemudian cinta dengan cara yang salah. Ya kan? Sudah tahu Allah melarang zina, ya kan, dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Ya. Wala taqrabu, dari kata qaruba yaqrabu, itu jangan mendekat. Ya, makanya ada kata kalau Idul Adha namanya kurban. Kurban itu fungsinya apa? Untuk bertakarub kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah. Ya, kurban itu sesuatu yang membuat kita itu mendekat kepada Allah. Dengan cara apa? Disyariatkan untuk udhiyah, untuk menyembelih kurban pada saat itu. Itu dari sisi bahasa. Kita dilarang, kita harus mendekati Allah, tapi dilarang mendekati zina. Mendekatinya saja dilarang, apalagi melakukannya. Sebagaimana yang di atas tadi sudah saya jelaskan, TTM, HTS, zina, khalwat. Apakah itu bukan termasuk zina itu? Apakah itu bukan hanya dalam istilah lainnya nafsu itu? Ya kan? Allah melarang kita zina. Karena apa? Wa taqrabuz zina innahu kana fahisyatan. Dan sesungguhnya ia perbuatan yang keji, wasa asabila, jalan yang buruk. Ini kata Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Jadi kita tidak diperbolehkan berbuat zina. Nah, kalau kita mencintai seseorang dengan jalan zina tadi, maka kita bersalah. Zina itu ada dua, ada zina majazi, ada zina hakiki. Zina majazi dengan pegangan, mencium, mendengarkan hal-hal yang sifatnya zina dan seterusnya, itu bagian yang dilarang. Dan juga ada zina hakiki. Zina hakiki sampai melakukan hubungan suami istri, itu zina itu. Jadi zina itu ada zina hakiki, zina majazi. Kesimpulannya apa? Berduaan, khalwat, TTM, DTM, MTM tadi masuk kepada, bisa jadi dia ke zina majazi, bisa juga zina hakiki. Minimal dia menjadi zina majazi itu. Tapi nanti bisa suatu waktu nafsunya naik, melakukan zina hakiki. Nauzubillahi min zalik. Kalau kita cinta dengan cara-cara yang seperti itu tadi, maka dia masuk cinta dengan cara yang salah. Tidak boleh kita berbuat zina, baik zina hakiki maupun majazi. Ya, kalau zina hakiki yang mendekati zina. Zina hakiki, zina majazinya itu mendekati. Kalau zina hakikinya melakukan zina betulan. Auzubillah min zalik. Jangan sampai kita mencintai dengan cara yang salah. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Yang kita lakukan adalah yang keempat, cinta hakiki. Apa cinta hakiki? Cinta pada Allah dan Rasulnya. Ini kecintaan kita yang paling tinggi. Makanya di dalam Islam kita itu diwajibkan mentaati orang tua, mentaati perintah orang tua. Itu wajib hukum. Tetapi ketika orang tua menyuruh sesuatu yang dilarang Allah dan dilarang Rasul, maka kita tidak boleh melakukan. Orang tua nyuruh mencuri, tidak boleh. Kenapa? Melanggar cinta kita kepada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul melarang kita mencuri.
Sementara orang tua kita melarang mencuri, ya tidak boleh, nggak boleh kita ikuti. Karena kecintaan pada Allah dan Rasul ini paling atas. Di bawahnya, cinta pada sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Cinta pada keluarga, cinta pada orang tua, cinta pada istri, cinta pada anak, cinta keluarga. Itu nomor 2. Tetapi kita sebagai seorang ayah mungkin, ibu mungkin, sebagai teman mungkin, nah kita boleh mencintai. Ya, kata Rasulullah, kalau kamu ketemu ucapkanlah cinta. Tetapi kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ya kan, ana uhibbuka fillah atau uhibbuki fillah. Itu sunnah kita ungkapkan seperti itu. Entah iseng lewat WA, jadikan hashtag uhibbuka fillah atau uhibbuki fillah, ya kan, iseng di hashtag tapi melaksanakan sunnah itu. Jadi boleh kita mencintai saudara kita sesama muslim, tapi dengan jalan dengan jalan yang benar, bukan dengan cara-cara yang salah tadi, dengan melakukan zina tadi. Nah ini, cinta pada sesuatu yang dibolehkan syariat. Orang tua, istri, anak, keluarga, saudara kita yang muslim, ini boleh kita tunjukkan tentu saja dengan cara-cara yang benar. Kemudian pertanyaannya adalah, cinta yang manakah yang kita pilih? Itu ada di dalam hati kita masing-masing, para pendengar sekalian. Semoga kita bisa memilih cinta yang benar, cinta yang hakiki. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan, sekedar sharing. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan dari apa yang kami sampaikan. Dan kemudian adapun penjelasan-penjelasan lanjut, nanti insya Allah kita sampaikan di pekan-pekan selanjutnya, di episode-episode selanjutnya, seri-seri yang berikutnya. Insya Allah, doakan kami istiqomah, doakan terus dalam keadaan iman, Islam, dan sehat. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali, amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup, barangkali ada masuk tanggapan, saran, atau komentar di HP, di komentar Facebook. Kalau ada? Maaf. Alhamdulillah banyak ini ya. Tapi ini cuma jempol-jempol, up. Oke. Tidak masalah. Dan alhamdulillah, terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan yang menyaksikan ini mendapat keberkahan dari Allah, mendapatkan tambahan ilmu. Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya ilmu, bertambahnya sesuatu hal yang mendatangkan kebaikan buat kita, itu namanya berkah. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah dari Allah, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang terus mencintai Allah, mencintai Rasul, dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul, dan menghilangkan atau menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Dan semoga kita dalam hal cinta ini kita melakukan hal-hal yang benar, cinta yang benar, cinta yang hakiki, sehingganya kita menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di ayat tadi, kalau kita cinta sama Rasul, sama Allah, maka ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.